Oke ya teman-teman ya, di video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan cara merakit power 18 watt ya. Sebenarnya saya sudah pernah bikin teman-teman, tapi di dalam rumah sekarang di order karena video saya di sebelumnya itu ada bagian musik yang bukan karena terdapat klaim hak cipta. Baru tadi saya melihat notifikasinya teman-teman, terus saya bisukan. Jadi ini saya bikin konten ulang, tapi yang melainkan yang sebelumnya itu ada yang pakai Galaxy ditambah Galaxy, ada juga yang tidak ya teman-teman. Nah bedanya sekarang di outdoor teman-teman akan tahu ya, itu tadi di intronya adalah saya menggunakan speaker 12 in masing-masing 400 watt. Jadi di sini 18 watt akan saya gunakan mendorong 400 watt speaker ya teman-teman. Maksudnya speakernya itu mempunyai daya 400 watt dengan trafo yaitu 5 ampere teman-teman. Saya menggunakan trafo 5 ampere kecil, yaitu merek dari Big ya. Nah nanti akan saya kasih tegangan itu 15 volt teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk power mini ini saya anggap masih power mini ya. Ini bisa dikasih tegangan tuh sampai 18 volt ya, tapi saya tidak menyarankan. Sebenarnya lebih, menurut saya sih lebih pasnya itu di 15 volt aja teman-teman, di tegangan 15 volt aja. Nah di sini merakitnya itu sangatlah simpel teman-teman. Jadi teman-teman bikin apa ya, PSU, jadi nggak usah bikin PSU, nggak ada masalah teman-teman ya. Teman-teman hanya siapkan dengan trafo. Sebenarnya kalau 5 ampere ini kan, kalau untuk trafo mini 18 ampere kan kayaknya gede ya. Sebenarnya sih lebih tepat ya 2 ampere atau 3 ampere, tapi ini saya kasih 5 ampere teman-teman ya. Jadi karena saya gunakan untuk apa ya, menggeber speaker dengan mempunyai kapasitas 400 watt teman-teman akan bisa melihat seperti apa suaranya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini sangatlah simpel. Di sini stereo ya, ini power 150 watt sama GM yang sekarang sama yang dulu sama. Saya kemarin lihat di toko, oh sama. Tadinya saya mau beli, tapi karena apa teman-teman, apa itu di potensionya sendiri itu yang baru yang di toko itu kayaknya mulai rapuh, jadi itu tidak dijual, katanya belum datang dari pihak salesnya teman-teman. Jadi saya nggak jadi, saya mau menggunakan ini yang lama teman-teman. Ini untuk sendiri itu IC Sanyo ya mereknya. Dia IC-nya itu menggunakan IC LA440. IC-nya sendiri sih ya, kalau saya sih menurut saya cukuplah mahal ya teman-teman. Sekarang harganya agak mahal teman-teman ya, sekitar 50-an lah. Yang pasti masih 65.000 kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, ini adalah PSU-nya teman. PSU ini dia tuh non simetris, bukan simetris. Jadi teman-teman ya, ini ada dua diodanya teman-teman. Nah, kalau elko-nya mau diganti yang lebih gede lah juga gak ada masalah teman-teman ya. Tapi saya rasa cukup ya untuk trafo, mungkin trafo 2 ampere 3 ampere sih saya rasa cukup. Untuk elko nya mungkin segini udah cukup. Sebenarnya kalau mau diganti, kalau yang lebih gede lagi juga gak ada masalah teman-teman ya. Di sini saya merakit hanya memasang power ke trafonya aja, jadi tidak mau menggunakan media yang lain. Jadi teman-teman, kalau menggunakan media Bluetooth itu gampang ya, Bluetooth MPT Bluetooth itu tidak terlalu sulit ya, gampang aja teman-teman. Yang pasti ini dulu, nanti media bluetoothnya di belakang aja juga gak ada masalah teman-teman. Nah kalau teman-teman beli mungkin tidak akan melihat yang namanya headstring model seperti ini ya, karena headstringnya itu pada saat model L tipis, L nya tipis itu segini ya, L tipis, jadi saya rasa kurang cukup ya. Kalau ini sebenarnya kurang cukup untuk headstringnya sendiri sih, kurang, kalau saya pribadi kurang cukup. Ini saya kasih inisiatif saya sendiri aja teman-teman. Teman-teman bisa ganti dengan headstring yang lebih gede ya teman-teman. Nah saya akan nanti ini adalah untuk jack speakernya ya, untuk bagian jack speaker model jepit, sedangkan ini saya menggunakan untuk inputnya di sini teman. Nah di sini ada GM ada yang merek lain bukan GM tapi 18 watt. Itu kan biasanya kan ada semacam kayak apa tuh, semacam kayak cetekan gitu ya, cetekan teman-teman. Nah ini sebenarnya pada saat saya itu nggak ada ya, ini cetekannya itu nggak ada, memang seperti ini. Saya masih ingat ya, ada yang dikasih cetekan, itu fungsinya untuk apa ya, untuk loudness. Teman-teman pasti tahu lah ya fungsinya ya. Jadi ini sebenarnya sudah cukuplah lama teman-teman ya, ini tipenya GM045, jadi ini sudah cukuplah lama. Ini jarang saya pakai, dulu saya pakai ya. Nah kenapa power 18 watt ini menurut saya
apa ya, cukuplah banyak diminati teman-teman. Selain juga praktis, cara merakitnya juga simple dan harganya terjangkau. Daripada teman-teman beli power mini yang TDA ya 2003 itu, kalau saya jujur saya lebih yang ini ya teman-teman ya. Kalau saya sih teman-teman cukup ya, kalau ini meski 18 watt teman-teman akan, sebenarnya TDA 2003 ya cukup gede sih, lumayan gitu aja teman-teman. Tapi kalau saya diburu pilih yang TDA yang pernah saya rakit, mungkin saya pilih yang ini. Lumayan gitu teman-teman, suaranya juga lumayan, nanti teman-teman bisa dengar suaranya seperti apa. Oke teman-teman, jadi untuk langkah pertama akan saya sambung dulu untuk bagian cek speaker ya. Di sini untuk speakernya sendiri sudah ada tulisan SPR ya. Di sini teman-teman bisa lihat SPR SPL, jadi ini adalah speaker, sedangkan inputnya itu ada di sini teman-teman ya. Ini adalah untuk inputnya, teman-teman bisa lihat ya, inputnya di sini. Nah, inputnya di sini teman-teman, jadi untuk PSU sebenarnya. Ini adalah PSU-nya, di sini untuk kabel AC-nya, AC ke trafo ya teman-teman ya. Di sini. Ini AC teman-teman. Nah, kalau DC ini gimana? Nah, ini DC teman-teman ya. Jadi, waktu saya pernah coba pakai aki ya 12 volt, ternyata memang ini juga bisa teman-teman ya. Juga bisa bekerja, juga bisa berbunyi ya pada saat saya pakai aki 12 volt teman-teman ya. Juga bisa berbunyi teman-teman. Malah suaranya lebih tajam ya, lebih bassnya lebih nendang teman-teman ya. Karena mungkin kalau aki kan ampernya kan gede ya, 12 volt tapi ampernya gede teman-teman. Jadi beda ya dengan trafo yang 5 ampere tapi 5 ampere kecil ya, beda teman-teman ya. Tapi 5 ampere di aki saya pernah coba itu bisa teman-teman. Nah, terus yang ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman mau bikin pakai power supply sendiri juga nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman bisa taruh di sini ya, untuk DC-nya dari plus minusnya taruh di sini. Jadi di sini nggak usah nggak perlu teman-teman. Kalau di sini untuk AC-nya tinggal pasang di trafonya aja teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi saya akan pasang dulu bagian untuk cek speakernya aja ya teman-teman ya. Jadi saya pasang dulu untuk bagian cek speakernya aja teman-teman ya. Bagian cek speakernya teman-teman, SP ini sudah ada ya, tulisan SPR, RSP, terus LSP itu speaker maksudnya teman-teman ya. Jadi nah, kita langsung pasang aja teman-teman ya. Jadi saya sambung dulu ya. Jadi ini saya sambung untuk, karena kabelnya ini kan 3 ya, jadi yang hijau itu adalah groundnya teman-teman. Jadi saya taruh di sini, jadi nanti untuk kabel speakernya saya jadikan satu, untuk bagian groundnya yang bagian negatifnya saya taruh jadikan satu aja yang warna hitam gitu ya, yang cek warna hitam teman-teman. Nah, ini untuk speakernya udah selesai teman-teman. Jadi ini untuk jalur lepas yang merah, yang hijau itu negatifnya nanti akan saya jadikan satu aja ya. Jadi yang negatif itu saya jadikan satu sini. Ini ada pas-pasnya teman-teman ya. Seperti ini sesimpel itu teman-teman. Terus kita sambung dulu dengan yaitu untuk inputnya teman-teman ya. Kita pasang dulu ya, solder. Kita solder dulu untuk inputnya. Nah, ini adalah proses untuk inputnya udah selesai seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini ya. So simpel itu sebenarnya. Ini adalah untuk inputnya, sedang
speakernya teman-teman ya, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Ini adalah speakernya dan ini adalah inputnya. Untuk inputnya sendiri memang di sini tidak ada ya, tidak ada tulisan inputnya, nggak ada teman-teman ya. Di sini nggak ada, tapi di sini ada. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini ya teman-teman ya. Nah meskipun tidak ditaruh di sini, tapi di sini kan ada tulisannya audio input teman-teman. Terus kita sambung ke trafonya ya, ke tegangan AC-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan pasang dulu. Untuk di tegangan AC saya taruh di 15 volt. Memang ini bisa untuk dikasih 18 volt, tapi saya menyarankan untuk di 15 volt ya. Biar IC-nya LA itu tidak terlalu panas, tetap panas sebenarnya. Kalau heatsinknya cuma segitu sih panas ya. Maka ini teman-teman sudah selesai ya. Jadi proses penyambungan antara ke tegangan AC ke powernya, PSU nya teman-teman udah selesai. Jadi saya taruh di tegangan yaitu 15 volt. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa cek dulu ya. Ini untuk warna biru, warna hijau itu untuk AC-nya ya. Untuk AC-nya, sedangkan warna hitam itu untuk yang CT-nya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk pemula pun bisa teman-teman ya. Jadi pemula pun bisa teman-teman. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi, nah, udah seperti ini teman-teman. Hanya seperti ini aja udah selesai. Ini sudah tinggal dites gitu. Jadi sudah selesai teman-teman. Nah, di sini belum saya taruh untuk kabel anu ya, yang menuju ke arus listriknya belum saya taruh. Oke, ini saya sambung dulu ya. Nah seperti ini ya, ini proses finalnya udah selesai ya teman-teman. Jadi hanya seperti itu ya, sesimpel itu sebenarnya, tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu ribet dan singkat dan memang udah gampang dan simpel ya. Ini setelah ini hanya tinggal dites saja, karena speakernya itu sudah saya siapkan tadi. Saya menggunakan 12 in, teman-teman tahu kan di intronya ya. Jadi hanya tinggal pasang kabel. Nah, ini kabelnya belum saya pasang dulu teman-teman ya kabelnya. Oke, langkah selanjutnya saya pasang dulu untuk perkabelannya teman-teman ya. Kabel ini yang tertuju ke speaker ya. Jadi ini untuk yang bagian negatif saya jadikan satu. Nah ini udah selesai teman-teman ya, selesai. Jadi ini adalah untuk yang tertuju ke speaker, udah selesai ya. Jadi kita taruh sini aja. Maka seperti ini kita tinggal tes ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman ya, seperti biasa kita langsung kita coba tes ya, apakah grek-greknya ada teman-teman. Teman-teman bisa saya dekatkan ya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah inputnya. Saya akan buka dulu volumenya teman-teman ya. Nah ini sampai segini, sampai mentok ya, ini volumenya teman-teman.
Udah. Oh ya, ini volumenya, sini ada balance-nya, sini bass sama treble-nya yang ini mungkin ya, saya lupa. Oh iya, ini kita coba lihat ya. Saya naikkan ke, terus bassnya ini coba saya fullkan, treble-nya saya fullkan ya. Coba teman-teman bisa lihat ya tangan saya. Udah kelihatan teman-teman ya, udah semua udah dalam keadaan, sudah keadaan baik-baik aja. Tinggal kita putar musik aja, tinggal saya sambung ke media bluetoothnya teman-teman. Ini saya nolkan aja, bassnya saya nolkan, treble-nya juga teman-teman ya, seperti ini ya teman. Oke ya teman-teman ya, di sini saya sudah memasang semuanya, media baik media bluetooth maupun pemutar musiknya. Jadi di sini saya hanya tinggal tes saja teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal dengerin aja. Bassnya itu dalam keadaan nol, teman-teman nanti bisa perhatikan saya. Jadi ini akan saya buka ya teman-teman, karena musiknya sudah apa ya, sudah masuk teman-teman ya. Jadi